Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Putri Mutiara dari Information System Laboratory. Di video profil kali ini, saya akan mewawancarai salah satu alumni BINUSIAN 2018 yaitu Riyandi Suryawan. Halo Riyandi. Halo Monik. Oke, pertama-tama mungkin boleh ya Riyandi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Riyandi Setiawan. Saya alumni BINUSIAN 2018, jurusan Sistem Informasi dan Akuntansi. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan apa yang sedang Riyandi jalani saat ini? Untuk sekarang sih, aku bekerja sebagai IT Risk Consultant di perusahaan Crown Indonesia Teknologi. Oke. Dari yang saya dengar sebelumnya, Riyandi sendiri memilih jurusan Sistem Informasi dan Akuntansi. Apakah Ya. dengan jurusan yang kuliah Riyandi ambil, itu mendukung pekerjaan Riyandi saat ini sebagai IT Risk Consultant? Untuk jurusan yang dulu diambil di kuliah sih berkesinambungan ya sama apa yang dikerjakan sekarang. Karena kan dulu juga sempat disebutkan terkait dengan IT risk atau IT management. Nah, sekarang juga kerjanya tuh di bidang seperti IT risk gitu loh. Oke, baik. Mungkin dari beberapa dari kita mungkin belum mengetahui nih, IT Risk Consultant sendiri tuh apa sih? Untuk IT risk consultant itu yaitu konsultan di bagian IT yang melakukan penilaian terhadap uh, kontrol-kontrol apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu kontrol-kontrolnya itu tuh akan berkaitan dengan risk. Nah, dengan kontrol dan risk itu tuh pasti yang kita akan analisa itu yaitu dari bagian IT-nya, dari sisi aplikasi, dari sisi jaringannya, dari sisi hardware-nya. Nah, itu kita akan menilai itu apakah efektif atau tidak gitu di perusahaan tersebut gitu. Baik. Nah, untuk job desk-nya sendiri nih, apa sih, yang Riyandi kerjakan gitu, sebagai IT consultant? Oke, kalau untuk job desk-nya sih lebih ke arah pertama itu kita pasti akan komunikasi dengan klien kita. Nah, dari situ kita komunikasikan apakah untuk dokumennya seperti apa, terus juga apa yang akan kita analisa di sisi kliennya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan beberapa dokumen dari mereka yang akan kita analisa. Nah, itu dari dokumen itu tuh kita akan menilai apakah dari dokumennya itu sudah oke atau butuh tambahan atau butuh perbaikan. Nah, dari sisi itu ntar kita akan komunikasi lagi dengan klien gitu Oke. sampai akhir tujuan kita proyeknya selesai. Oke. Nah, dari yang saya sudah dengar berarti, kerjaan untuk IT Risk Consultant sendiri berhubungan dengan pihak eksternal ya, lebih banyak Ya, berhubungan pihak eksternal. Bagaimana kita melayani klien sesuai dengan, prosedur dan, kemauan klien itu sendiri ya. Nah, untuk keahliannya sendiri nih, apa sih keahlian yang dibutuhkan sebagai IT Risk Consultant? untuk kalian itu sih yang pasti pertama itu tuh kita harus dapat komunikasi ya dengan orang lain karena kan kita kan pasti harus komunikasi dengan klien kita, komunikasi dengan tim kita. Terus yang kedua itu tuh kita harus fokus banget dan kita harus attention to detail di mana kita harus memperhatikan berbagai macam detail yang ada kita dapatkan dari klien kita. Terus juga lebih ke arah disiplin juga sih untuk manajemen waktunya. Karena kan kita kan kadang harus bikin janjian juga sama klien gitu kan. Untuk komunikasi gitu. Ya, karena setiap pekerjaan pasti membutuhkan detail ya. Selama perkuliahan pun kalau kita mendapatkan case study, pasti kita harus membaca case study itu sampai Ya. tahu apapun apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, nah itu kan tadi lebih ke arah soft skill ya. Nah, secara technical skill nih, apa sih yang dibutuhkan sebagai IT risk consultant? Kalau untuk technical skill-nya mungkin pertama kali sih sebagai yang untuk generalnya sih Microsoft Office. Nah, kalau untuk dari sisi mengolah datanya itu kita membutuhkan bahasa pemrograman SQL. Di mana kan kita itu SQL itu tuh untuk mengolah data yang ada di database-nya klien kita. Nah,
Dan juga kalau misalnya dari sisi teknikalnya sih lebih ke arah mempelajari dulu ya untuk basic-basicnya seperti apa IT risk itu gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, selama Riyandi bekerja sebagai IT Risk Consultant, saat ini atau pernah mengerjakan proyek apa saja nih? Kalau untuk proyeknya, pasti itu ntar dari dibagi untuk per industrinya. Jadi di mana kadang dapat proyek yang industrinya itu industri banking. Banking itu kayak perusahaan bank-bank swasta. Gitu. Kalau untuk yang dikerjakan sekarang itu perusahaannya itu tuh industri telekomunikasi. Jadi itu kita bervariasi untuk melakukan project gitu, dapat perusahaannya, kliennya itu seperti apa gitu. Oke. Wah, menarik ya. Nah, Hmm. rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan antara proyek satu dengan proyek lainnya itu berapa lama ya? Kadang kalau misalnya kalau untuk rentang waktunya itu akan dibagi dua. Yang pertama itu short term dan yang kedua itu long term. Dimana kalau misalnya untuk short term itu tuh kita melakukan kegiatan proyeknya itu tuh bisa 3 bulan atau 6 bulan. Nah kalau untuk long term itu kita akan melakukan kegiatan itu tuh bisa bertahun-tahun dan itu kegiatan itu akan berulang-ulang. Jadi dari sisi kita memantau dari sisi kuartalnya, kuartal bulanannya perusahaan. Karena ya, jadi mungkin lebih dari kuartal 1 sampai 4 gitu. Itu sih kalau dari periodenya gitu. Oke. Nah, untuk software nih, software apa sih yang digunakan sebagai IT Risk Consultant? Untuk sebagai IT risk consultant itu software yang digunakan uh, mayoritas sih Microsoft Office yang pertama. Terus yang kedua sih yang pasti itu kita butuh untuk komunikasi ke klien itu yang Zoom meeting, terus juga Microsoft Teams. Terus yang ketiga itu tuh SQL Management Studio, di mana kita akan melakukan pengolahan data dari klien itu akan kita analisa gitu, datanya itu seperti apa. Nah, dan mungkin kalau untuk selanjutnya sih mungkin aplikasi-aplikasi bawaan dari perusahaannya kita ya gitu, Oke, untuk pengolahan data juga gitu. baik. Nah, untuk teman-teman nih yang sedang belajar SQL, tolong dipahami karena SQL sendiri itu berguna untuk dunia pekerjaan ya, untuk Hmm. database. Nah, selanjutnya nih, setiap pekerjaan apapun pasti kita mempunyai suka duka dong. Nah, menurut Riyadi sendiri, suka duka menjadi IT Risk Consultant tuh apa ya? Kalau untuk sukanya sih mungkin kita dapat tim yang apa ya, berwawasan luas gitu. Jadi kita bisa tukar pikiran, kita bisa komunikasi, nambah ilmu pengetahuan juga gitu. Juga kita bisa ngebimbing atau dibimbing juga gitu dari sisinya kita. Nah, kalau untuk dukanya ya, mungkin kalau dukanya tuh lebih ke arah kesalahan yang secara tidak sengaja ya, kayak misalnya miskomunikasi ke tim kita atau ke klien gitu, dan itu yang akan menyebabkan hasil kerjaan kita salah. Nah, itu kita bisa tanggulangi dengan cara memperbaikinya itu, tapi kan itu kan hal yang lumrah ya yang terjadi gitu kan biasanya. Ya. Berarti apapun pekerjaan yang dilakukan, bertanyalah sampai kamu mengetahuinya gitu ya, apa Hmm, pekerjaan yang akan hmm, dijalani untuk ya. menghindari miskomunikasi tersebut. Nah, Hmm, hmm. benefit apa sih yang Rian didapatkan gitu selama bekerja sebagai IT consultant selain gaji ya? Kalau gaji sih udah pasti dapat. Iya, iya. Oke. Kalau misalnya benefitnya sih yang tadi kayak aku jelasin, mungkin pengalamannya ya. Dari pengalaman kita kan explore nih dari berbagai macam industri, bukan dari satu industri aja. Jadi kayak misalnya kadang di industri banking, terus selanjutnya di telekomunikasi, terus selanjutnya di industri pangan gitu. Nah, itu kan kita tuh mengetahui gitu loh dari segala berbagai macam industri gitu kan kita lebih paham gitu. Dan wawasan kita jadi lebih luas gitu kan karena kan kita
proyeknya banyak gitu loh dari berbagai macam industri gitu. Oke. Berarti ini menarik ya, karena kan kita nggak belajar untuk dari satu segi bidang gitu. Kita Ya, mempelajari betul. bidang, berbagai macam bidang gitu. Nah, Hmm. sebelum kita tutup videonya, kayak apa sih pesan-pesan yang bisa Rian dikasih untuk khususnya untuk para mahasiswa BINUS? Untuk kesan pesannya itu mungkin lebih ke arah jangan menyerah kalau di saat ada yang lagi mencari pekerjaan, karena kan lagi di situasi pandemi kayak gini. Tapi Tuh. jangan menyerah, selalu berkembang, mencari berbagai macam skill, jangan diem aja. Itu juga berlaku untuk mahasiswa yang lagi belajar juga sekarang. Terus juga pokoknya kita jangan jalan di tempat aja gitu loh. Kita harus explore gitu loh, banyak pengalaman, banyak peluang gitu. Wah, sangat menarik sekali ya untuk pesan-pesannya untuk para pejuang pekerja yang sedang saat ini mencari pekerjaan, karena kan dalam pandemi saat ini agak sulit ya mencari pekerjaan, dan untuk mahasiswa yang masih menjalani perkuliahan tetap semangat, tetap belajarlah dengan giat gitu ya. Wah, terima kasih ya Riyandi atas waktunya untuk sharing-sharing sama kita untuk video profile kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Monik, terima kasih.